لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Ikhlas, dalam rangka menimba ilmu agama, mengkaji ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang pemanasan menjelang bulan suci Ramadan. Ya, tidak lama lagi ya bulan suci Ramadan akan datang ya. Tentunya kita sebagai muslim sepantasnya untuk mau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh antusias. Sebab bulan suci Ramadan ini adalah merupakan momentum berharga bagi kita selaku muslim untuk dapat meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bulan suci ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadana syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum shiyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu maradatus syayatin wa fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadana, ya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan suci Ramadan. Ya, datang kepada kalian atau telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak. Bulan yang penuh apa? Berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Ya, wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Ya, wa tusaffadu maradatus syayatin, dan di bulan ini setan-setan dibelenggu. Ya,
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr. Di bulan ini ada satu malam di mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa telah diharamkan atau dijauhkan atau terhalangi dari kebaikan malam tersebut, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang teramat banyak. Ya, nah, ini hadis di dalamnya terdapat beberapa faidah-faidah. Yang pertama adalah bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah wajibkan supaya kebaikannya ini merata, sama-sama dirasakan. Ya, kalau puasa di bulan Ramadan itu sunnah saja misalnya, ya maka yang melakukan itu yang mau-mau aja. Ya, jadi tidak merata semua kaum muslimin mendapatkan kebaikan itu. Tapi di bulan Ramadan ini puasa Allah wajibkan. Ya, agar apa? Agar kebaikannya dirasa oleh umumnya kaum muslimin. Kemudian faedah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ya, kata para ulama, apa maksud dari pintu surga ini dibuka dan pintu neraka ini ditutup? Ya, kata para ulama, ya maksudnya pintu surga memang dibuka dan pintu neraka memang ditutup dalam rangka untuk mengagungkan bulan suci Ramadan. Jadi ini salah satu bentuk ta'zim, pengagungan terhadap bulan suci Ramadan, ya, bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga dan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu neraka. Ada pula yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi hamba-hambanya untuk beramal soleh, beramal baik, melakukan berbagai macam kebaikan, dan kemudian potensi-potensi untuk melakukan kemaksiatan ditutup. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah bahwa di bulan ini setan-setan dibelenggu. Tapi tentunya setan-setan yang dibelenggu ini setan-setan dari kalangan apa? Kan setan ada dua, minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa setan itu ada dua, setan yang yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan niat-niat buruk kepada hati manusia. Setan ada dua, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Yang dibelenggu setan manusia dibelenggu nggak? Manusia berkeliaran masih. Setan-setan manusia masih banyak berkeliaran. Yang dibelenggu itu tentunya dari kalangan jin, dan itu pun kalau kita merujuk kepada hadis yang lain itu maradatus syayatin. Setan-setan yang bengal. Setan-setan yang bengal itulah yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis ini adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana di situ terdapat banyak kebaikan. Barang siapa dia terhalangi dari kebaikan tersebut, maka sesungguhnya dia telah merugi karena dia telah terjauhkan dari kebaikan yang sangat besar. Baik. Jadi apa yang tadi kita sampaikan, yang pertama adalah bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Berkah itu artinya kebaikan. Tapi kebaikannya bukan sekedar 1, 2, 3 saja. Bukan. Tetapi keberkahan itu artinya bahwa bulan suci Ramadan ini memiliki kebaikan yang sangat banyak. Di bulan suci Ramadan ini kebaikannya sangat banyak. Ketika kebaikannya itu sangat banyak, maka tentunya kita sebagai muslim harusnya terdorong untuk berupaya atau mau untuk berupaya meraih kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Jadi kebaikannya sangat banyak. Jangan sampai bulan suci Ramadan itu kebaikan-kebaikannya sangat banyak tapi kita
selama ini di bulan suci Ramadan kita hanya memungut kebaikan-kebaikan yang sedikit, ya, hanya memungut kebaikan-kebaikan yang apa? Sedikit. Sementara bulan suci Ramadan itu adalah mubarak, kebaikannya sangat apa? Banyak. Ya, jadi kalau boleh saya umpamakan keberkahan Ramadan itu, kalau kita umpamakan ya, keberkahan Ramadan itu kita umpamakan seperti apa? Ya, kalau boleh saya umpamakan keberkahan Ramadan itu seperti jamuan makanan. Jamuan makanan yang mana dalam jamuan itu terhidangkan berbagai makanan sehat dan lezat. Ada makanan banyak. Ya, seperti di walimahan lah katakanlah. Ya, bapak-bapak kan insya Allah sering ke walimahan, ya kan? Di walimahan itu terhidangkan berbagai macam apa? Makanan. Ya, makanan itu banyak. Ya. Nah, bulan suci Ramadan itu berkah. Berkah itu artinya apa? Kebaikannya sangat banyak. Banyak kebaikannya. Nah, kita umpamakan seperti apa? Suatu jamuan makanan, di situ terhidangkan makanan sehat, makanan lezat. Ya, kira-kira kalau kita masuk ke acara walimahan, di situ makanannya macam-macam. Ya, acara walimahan itu makanannya macam-macam. Benar nggak? Nasi aja bukan nasi putih doang. Ada nasi putih, ada nasi apa lagi? Nasi goreng, kadang ada nasi yang panjang-panjang. Ya kan, nasi kebuli. Ya, nanti dagingnya juga macam-macam. Ada daging ayam, ada daging apa lagi? Sapi, ada yang diputer-puter. Ya, daging apa? Kambing guling. Betul nggak? Ada kambing gulingnya. Belum itu yang kecil-kecil, makanan banyak banget. Kira-kira kalau kita masuk ke dalam jamuan makanan tersebut, ya, berkali-kali kita punya kesempatan untuk masuk ke dalam jamuan makanan tersebut. Tapi setiap kali masuk, kita ngambil nasi doang. Nasi putih lagi. Ya, masuk ke jamuan itu kita mengambil nasi doang tuh. Ya, besok lagi ada walimahan, kita masuk lagi, ambilnya nasi lagi. Besok lagi ada walimahan, ya kan? Ya, masuk lagi, ambilnya nasi lagi. Kira-kira rugi atau tidak seperti itu? Rugi. Ya, rugi. Orang yang paling beruntung ketika itu satu, orangnya sehat, betul nggak? Satu, dia orangnya sehat. Yang kedua, dia bisa memakan dari berbagai macam apa? Makanan. Nah, seperti itulah kiranya kita gambarkan ya keberkahan apa? Ramadan. Keberkahan Ramadan ini artinya kebaikannya sangat banyak. Di bulan suci Ramadan ini kebaikannya sangat banyak. Tapi disayangkan kaum muslimin kebanyakan menghadapi atau menjalani ibadah di bulan suci Ramadan itu cuma gitu-gitu aja. Cuma gitu-gitu aja itu maksudnya gimana? Ya cuma puasa aja. Puasanya pun puasa ala kadarnya. Betul nggak? Puasa ala kadarnya. Yang penting menahan haus dan menahan lapar dan apa? Dahaga, ya, tidak terlalu berkualitas. Nah, gitu-gitu aja tiap tahun. Dapat kebaikan nggak? Iya dapat. Ya cuma kan kebaikannya nggak terlalu banyak. Sementara bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang kebaikannya sangat apa? Banyak. Ya, karena itu mari kita persiapkan bulan suci Ramadan ini untuk kita meraih berbagai macam ya kebaikan-kebaikan yang diantaranya yang paling inti satu puasa. Yang paling inti adalah apa? Puasa. Tapi puasanya puasa yang berkualitas. Jangan sekedar tidak makan dan tidak minum saja, tetapi yang berkualitas. Yang berkualitas itu bagaimana? Yang berkualitas itu adalah bahwa puasa yang kita lakukan ya memenuhi syarat, memenuhi rukun, memenuhi kewajiban, dan diusahakan sunnah-sunnah dalam puasa itu kita laksanakan. Ditambah lagi segala larangan-larangan baik yang membatalkan atau tidak membatalkan, ya, larangan-larangan Allah, ya, baik yang membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa, semuanya kita apa? Tinggalkan, ya, semuanya kita tinggalkan. Contohnya ghibah. Ghibah itu batalin puasa nggak? Hah? Ghibah itu batalin puasa nggak? Enggak batalin puasa, ya.
Tapi Kak, apakah mentang-mentang nggak batalin puasa terus kita lakukan? Ya enggak, tetap haram. Walaupun tidak membatalkan puasa. Bohong, batalin puasa nggak? Bohong. Enggak batalin puasa. Ya, ya. Tapi apakah mentang-mentang nggak membatalin puasa terus kita lakukan di bulan Ramadan? Ya enggak, tinggalkan juga. Apalagi misalnya nipu, kita dagang, nipu orang, menipu itu membatalkan puasa nggak? Tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasanya tidak, tapi bisa menihilkan pahala puasa. Ya, menihilkan pahala apa? Puasa. Riba membatalkan puasa tidak. Bohong membatalkan puasa tidak. Apalagi tadi nipu ya membatalkan pahala puasa enggak. Korupsi korupsi membatalkan puasa enggak? Enggak membatalkan puasa, tapi bisa menihilkan pahala puasa. Ya, jadi puasa itu bisa sah tapi nilainya nol. Sekali lagi ya, ya puasa itu bisa dianggap sah itu dianggap memenuhi syarat rukun wajib dan tidak ada pembatal-pembatalnya. Itu memenuhi syarat, itu namanya sah, sah secara fikih. Ya, jadi puasa itu bisa dianggap sah secara fikih, tetapi secara pahalanya bisa jadi apa? Nol. Ya, ketika puasanya itu tidak berkualitas. Ya, tidak berkualitas. Jadi segala ibadah itu ada dua aspek. Aspek keabsahan dan aspek penilaian berupa pahala. Aspek keabsahan itu kan hanya dinilai dari beberapa poin. Satu, syaratnya terpenuhi atau tidak, ya. Yang kedua, rukun-rukunnya dilaksanakan atau tidak. Tiga, kewajiban-kewajibannya dilaksanakan atau tidak, ya. Kemudian keempat, segala yang membatalkannya ditinggalkan atau tidak, ya, ditinggalkan atau tidak. Kalau itu terpenuhi semua, maka kita katakan suatu ibadah itu adalah ibadah yang apa? Sah. Nah, nanti beda lagi dengan pahala. Ya, apakah ibadah yang dia lakukan itu berpahala atau tidak? Nah, itu tergantung bagaimana kualitas dari ibadah itu sendiri. Seperti puasa misalnya, orang puasa, ya, sebelum subuh dia sahur, masya Allah, alhamdulillah, dia melaksanakan apa namanya perbuatan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengar azan langsung berhenti makan, ya, berhenti makan. Pagi dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Artinya pembatal puasa dia tinggalkan semua. Tapi jam 9 dia gibain orang, ya, jam 9 dia gibain orang, jam 10 dia bohong, ya, jam 1 dia jual barang tapi nipu, ya, dan lain sebagainya, ya. Artinya secara pembatal-pembatal dia tidak melakukan pembatal-pembatal, tetapi dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun larangan tersebut tidak membatalkan apa? Puasa. Tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi kualitas dari puasa. Bahkan bisa nilainya nol. Makanya ada hadis berbunyi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'u wal 'atas." Banyak orang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya apa? Lapar dan dahaganya. Itu hadis. Ada hadis lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a siyamahu ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu. Perkataan palsu itu ya bohong. Di antaranya bohong, di antaranya tuduhan, di antaranya ghibah, di antaranya apa? Namimah, di antaranya apa? Nipu, qaulazur. Man lam yada qaulazur. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu.
wal amala bihi, dan tindakan-tindakan yang dibangun di atas kepalsuan. Ya, lalu bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak membutuhkan puasa hamba tersebut karena puasanya nggak berkualitas. Ya, karena puasa berkualitas itu bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, enggak. Puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang dibangun di atas ketakwaan. Karena tujuan dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Ya, untuk apa puasa? Tapi cuma menahan haus dan dahaga, menahan lapar dan dahaga aja. Itu hanya puasa yang sah secara fikih tapi belum tentu berpahala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi." Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang palsu dan tindakan-tindakan yang dibangun di atas kepalsuan, maka Allah tidak membutuhkan puasa hamba tersebut yang sekedar meninggalkan makan dan apa? Minum. Sekedar meninggalkan makan dan minum. Ya, karena itu mari ya kita tingkatkan kualitas puasa kita. Khususnya zaman sekarang ini godaan banyak ya. Di antara godaan yang paling berat zaman ini bagi orang-orang dewasa, orang-orang kecil juga, anak-anak kecil adalah handphone. Ya, betul nggak? Wah, handphone itu kalau kita kurang kontrol iman, ya, nah, di situ sumber malapetaka. Semua maksiat ada di situ, betul nggak? Maksiat penglihatan ada di situ nggak? Ada maksiat penglihatan, maksiat pendengaran, ya. Apalagi judi online ada nggak di situ? Orang puasa tapi di judi online misalnya. Judi online membatalkan puasa nggak? Tidak membatalkan puasa, tapi bisa menihilkan pahala dari apa? Puasa. Ya, jadi mari kita tingkatkan kualitas dari puasa kita, bukan sekedar menahan lapar dan apa? Dahaga. Oke. Tadi kita katakan bahwa Ramadan itu adalah syahrun mubarak. Apa artinya syahrun mubarak? Bulan yang penuh dengan apa? Keberkahan. Keberkahan itu artinya apa? Kebaikannya banyak. Ya, kebaikannya banyak. Ketika kebaikannya banyak, ya kita harusnya berupaya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak ini. Kita koleksi itu kebaikan-kebaikan. Jangan sekedar memungut aja. Ya, memungut aja kebaikan-kebaikannya dikit-dikit. Ya. Jangan, mohon maaf ya, Ramadan itu isi kebaikannya kita cuma puasa doang tadi. Dimana puasanya pun hanya sekedar menahan haus, menahan lapar dan apa? Dahaga. Tapi tingkatkan dengan amalan-amalan lain. Nah, di bulan suci Ramadan ini banyak amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya satu, sholat tarawih. Ya, selain puasa adalah apa? Sholat tarawih. Kemudian apa? Membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Sedekah. Kemudian apa lagi? Iktikaf. Ya, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Tapi kita fokus pada ini saja. Ya, satu puasa. Nah, puasanya itu yang berkualitas. Ya, yang berkualitas itu gimana? Syarat rukun wajib terpenuhi, tidak melakukan pembatal-pembatalnya, dan segala bentuk kemaksiatan kita berupaya untuk apa? Meninggalkannya. Ya, baik ya pelanggaran atau kemaksiatan yang bisa membatalkan puasa ataupun kemaksiatan yang tidak membatalkan apa? Puasa. Ya, itu semuanya kita tinggalkan. Ya. Makanya misalnya ya dalam puasa itu misalnya kita penting juga untuk meninggalkan pendapat-pendapat yang aneh, misalnya pendapat-pendapat aneh ya. Tahun lalu misalnya ada seorang ahli ilmu berpendapat misalnya bahwa, mohon maaf, misalnya onani itu tidak membatalkan puasa. Ada pendapat seperti itu. Ya, memang ada pendapat ulama seperti itu. Onani atau masturbasi tidak membatalkan puasa. Iya, memang seandainya pun itu adalah pendapat yang benar, ya, seandainya pun betul tidak membatalkan puasa, tapi itu adalah perbuatan yang disepakati apa? Keharamannya, ya. Bahwa sesuatu itu tidak membatalkan puasa bukan berarti halal dilakukan, enggak. Ya, bukan berarti halal dilakukan. Nah, tinggalkan segala apa saja yang bisa merusak pahala dari puasa kita.
bisa merusak pahala dari puasa kita. Jadi puasa-puasa yang berkualitas, sunnah-sunnahnya dilakukan, dan diupayakan kita ambil pendapat-pendapat yang aman, pendapat-pendapat aman, tinggalkan pendapat-pendapat yang meragukan, yang ganjil, ya misalnya tentang sahur, ya sahur. Pendapat yang aman itu gimana? Ya kalau sudah azan ya sudah berhenti, ya walaupun misalnya ada pendapat boleh dilanjutkan, betul nggak? Ada pendapat seperti itu berdasarkan hadis dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tumul muadzin, idza sami'a ahadukum al-adzan." Jika salah seorang di antara kalian mendengar apa? Adzan. Wal ina'u fi yadihi. Sementara apa? Gelas atau bejana masih ada di tangannya, ya. Fala yada'hu, jangan dia apa? Letakkan sebelum dia apa? Menyelesaikan hajatnya, ya menyelesaikan hajatnya. Ada hadis seperti itu, dan itu sangat populer, dan itu disampaikan oleh banyak ustaz. Ya, kalau saran saya lebih baik kita merujuk kepada ayat Al-Quran yang lebih jelas. Apa ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran disebutkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya dalam surah Al-Baqarah, ya kalau nggak salah 186, Allah mengatakan, wa kulu washrabu, atau 187 ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Apa artinya wa kulu washrabu? Makan dan apa? Minumlah, santap sahur. Ya, tapi ada batasannya. Apa kata Allah? Hatta, sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang apa? Hitam, minal fajar, di waktu fajar. Artinya sampai terbitnya apa? Fajar. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar. Bagi kita terbitnya fajar itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa? Suara adzan subuh, betul nggak? Ya, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Tsumma atimmu syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai apa? Malam, yaitu sampai waktu maghrib. Itu ayatnya lebih tegas. Ya, adapun hadis tadi kalau mau diamalkan ya silakan, tapi kalau saran saya ya lebih baik memilih pendapat yang lebih apa? Aman. Kenapa? Karena hadis tadi itu kesohihannya diperselisihkan. Satu, kesohihannya apa? Diperselisihkan. Belum lagi dari sisi penerapannya. Ya, penerapannya. Kata Nabi tadi, kalau kita ambil hadis ini sebagai hadis yang sahih, tadi kan disebutkan bahwa jangan dia meletakkan apa? Bejananya sampai dia menyelesaikan apa? Hajatnya. Sampai dia menyelesaikan hajatnya. Menyelesaikan hajatnya itu sampai berapa? Ukurannya sampai segimana? Ya, sampai segimana misalnya? Menyelesaikan hajatnya. Misalnya dia pegang piring. Ya, sampai menyelesaikan hajatnya. Sementara di piring itu nasinya masih banyak. Betul nggak? Ayamnya masih 4. Bagaimana menyelesaikan hajatnya itu gimana? Apa itu dimakan semua? Betul nggak? Jadinya nanti main-main orang. Itu ada celah untuk bermain-main, ya. Bahkan ada yang ya memang kita tidak tutup-tutupi. Ada ulama yang berpendapat, ulama kontemporer berpendapat, selama azannya belum selesai masih boleh makan. Nah, masalahnya nanti azan yang mana? Azan Nurul Ikhlas atau azan Nurul Iman atau Fatur Rahman? Ya kan? Ya, giliran sahur dicari azan yang paling telat. Giliran nanti buka dicari azan yang paling apa? Cepet. Betul nggak? Sementara kan kalau namanya agama tuh kalau bisa nih ditutup, ya, celah yang bisa membuat orang bermain-main. Makanya ayat Al-Quran lebih jelas, makan dan minumlah sampai jelas benang putih daripada apa? Benang hitam dari waktu fajar. Ya, itu sholat subuh.
Ustadz, waktu sholat subuh kan beda-beda. Itu masalah lagi nanti. Ya udah, waktu sholat subuh yang kita pegang pendapat siapa? Ya, ada yang mengatakan lu subuh itu kan terlalu cepat, berapa menit? 20 menit. Ya udah, kalau antum pegang itu ya pegang itu. Tapi kalau udah subuh ya udah berhenti. Subuhnya menurut antum jam berapa? Ya. Tapi kalau antum pegang juga misalnya penetapan waktu subuh yang ditetapkan oleh pemerintah juga nggak masalah, kan sama-sama hasil ijtihad, sama-sama hasil apa? Ijtihad. Ya, yang penting subuh datang ya harusnya kita berhenti. Ya, karena kalau tidak ya agama jadi celah untuk main-main. Sama seperti safar. Ya, safar ketika tidak ditetapkan jaraknya, ya, itu sangat berpotensi untuk jadi permainan. Safar. Ya. Safar itu jaraknya berapa? Berapa jarak safar? Nah, mayoritas ulama mazhab itu membatasi, ada batasannya. Antara 80, ada 81, 83, 84, ya beda-beda dikit nggak masalah. Yang penting mulai dari 80-an itu jarak safar. Nah, sebagian ustadz kita mengatakan safar itu mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jarak safar itu tidak dibatasi dengan apa? Dengan jarak tertentu. Terus gimana? Dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Nah, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakatnya tidak biasa menggunakan istilah safar. Masyarakat Indonesia biasa menggunakan istilah safar enggak? Enggak. Menggunakan istilahnya apa? Keluar kota. Betul enggak? Istilah apa lagi? Mudik. Istilah apa lagi? Tugas dan lain sebagainya. Masalahnya apakah istilah-istilah tersebut sepadan dengan istilah apa? Safar, wallahu alam. Ya, dulu saya juga ngambil pendapat ini bahwa safar itu ya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat tertentu. Artinya pada akhirnya apa? Penerapannya bukan kebiasaan masyarakat tapi kebiasaan kita sendiri sesuai dengan kepentingan. Ya, sesuai dengan kepentingan itu gimana? Misalnya kita lagi tamasya jalan-jalan ke Cisarua, ya, ke Cisarua ada nggak 80 kilo? Nggak ada, paling berapa kira-kira? 40-an lah ya, 40-an 50, ya. Karena ini yang safar ikhwan-ikhwan, laki-laki semua, yang keluar ke Cisarua itu ikhwan-ikhwan semua, laki-laki semua, kita anggap, oh ini kita safar nih, ya, zuhur asarnya kita jamak dan apa? Qashar. Ya, dalam kesempatan lain, ya, kita bawa akhwat-akhwat, murid-murid pesantren ke tempat yang sama, Cisarua. Tapi jadi masalah kalau kita anggap itu safar. Kenapa masalah kalau kita anggap safar? Karena kita telah membawa perempuan-perempuan melakukan safar tanpa apa? Tanpa apa? Mahram. Jadi supaya tidak terkesan safar tanpa mahram, kita anggap itu bukan apa? Safar. Ketika berangkatnya dengan laki-laki ikhwan-ikhwan, kita jamak qashar. Tapi ketika berangkat dengan santriwati, kita tidak jamak apa? Qashar, supaya tidak dianggap safar. Karena itu kalau dianggap safar berarti kita telah membawa perempuan bersafar tanpa mahram. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi agama itu kalau bisa yang pakai patokan-patokan yang jelas. Safar bagaimana ya? Pakai patokan yang jelas aja. Ya, yang sudah ditetapkan ulama, banyak para ulama menetapkan sekitar 80-an, 81, 82, 83, 84 seperti itu. Demikian pula waktu kita berpuasa. Ya, kalau bisa fajar udah berhenti. Ya berhenti, sudah berhenti. Ya, sampai nanti datangnya waktu sholat apa? Maghrib, ya, waktu sholat maghrib. Jadi saran saya adalah di bulan Ramadan ini pilih pendapat-pendapat yang aman. Ya, pendapat-pendapat yang aman. Jangan pilih pendapat-pendapat yang ganjil. Pendapat-pendapat ganjil tadi seperti contohnya ada pendapat mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Wah, onani tidak membatalkan puasa. Memang ada pendapat seperti itu? Ada. Ya, pendapat ulama mazhab Zohiri. Mereka mengatakan kan yang membatalkan itu hubungan badan.
Sedangkan onani bukan berhubungan apa? Badan. Loh, kan ada hadis qudsi mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi bahwa as-saumu li wa ana azibihi, puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung apa? Memberi pahala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberinya pahala? Ya, bukan malaikat, tapi Allah yang langsung memberinya pahala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena seorang hamba ketika berpuasa itu dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya demi untuk mengharap keridhoanku. Masturbasi itu syahwat atau tidak? Syahwat. Ya, makanya tinggalkan. Artinya kita ini sekarang hidup di zaman informasi sangat terbuka. Ya, mungkin kita melihat nanti postingan-postingan berupa video-video, ya, penjelasan-penjelasan puasa dan sebagainya. Maka saran saya hindari ya pendapat-pendapat yang ganjil, yang aneh. Pilih dalam puasa ini untuk menjaga puasa, kualitas puasa kita. Kita pilih pendapat-pendapat yang apa? Yang aman terkait dengan sahur, terkait dengan batal dan lain sebagainya. Baik, itu tentang puasa. Kemudian ibadah lain adalah tentang sholat tarawih. Kalau bisa kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk sholat tarawih. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa bangkit di bulan Ramadan itu sholat imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka jaga tarawih kita. Ya, tarawih itu yang paling bagus yang seperti apa? Yang khusyuk. Kalau bisa yang berdirinya panjang. Kalau bisa. Ya, karena apa? Afdhalus sholati tulul kunut. Sebaik-baik sholat itu adalah yang panjang kunutnya. Kunut di sini maksudnya bukan kunut subuh, bukan. Kunut di sini maksudnya berdiri. Sebaik-baik sholat itu adalah yang paling panjang apa? Berdirinya. Tapi biasanya kita nggak kuat, betul nggak? Karena lutut kita udah udah kadaluarsa, ya udah ini. Ya. Nah, pilih yang cepat ya boleh, asal jangan cepat berlebihan. Ya, seperti dalam video yang viral, ya kan? Sholat taraweh masuk rekor muri. Kenapa? Tercepat. Allahu Akbar, Allahu Sami, Allahu Dolin, Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba upacara 17 Agustusan kayak gitu kira-kira depan Pak Prabowo. Ya, kira-kira dimarahin nggak? Ya dimarahin lah. Itu upacara depan manusia. Ini depan Allah kita bikin ibadah, kita mau lakukan ibadah depan Allah, kok kualitasnya kayak gitu, gimana? Itu nggak ada ta'zim namanya. Tidak ada pengagungan terhadap siapa? Allah. Coba bikin itu acara yang diadakan manusia, Maulid Nabi gitu, piringkas. Udah daripada sama malam suntuk, udah nggak? Ya kan? Bikin aja ringkas. Dimarahin nggak itu sama ustadznya, sama panitia? Dimarahin lah. Kenapa untuk acara manusia panjang? Kadang-kadang saya pernah di sebuah daerah, Masya Allah, surat tarawehnya habis Al-Fatihah itu pasti cuma satu ayat. Cuma satu ayat aja. Waladhdallin amin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar. Satu ayat doang. Sah nggak? Ya sah. Sah. Cuma pantas atau enggak, itu aja. Menghadap Allah loh. Ya, apalagi habis tarawih itu ada acara lagi. Acaranya apa? Makan. Amin, ustadznya pada nyebat. Ustadznya dalam masjid pada ngerokok, mohon maaf. Tarawihnya singkat, makan ngerokoknya apa? Panjang. Nah, ini takzimnya kepada Allah mana? Nah, jadi mohon maaf ya, kalau di Indonesia ini kadang-kadang ibadah itu jadi main-main. Benar nggak? Dicari yang gampang-gampang, yang enak-enak, jadi permainan. Tapi kalau urusan dunia, seriusnya minta ampun. Ya,
Maka sholat tarawih bagaimana yang baik? Yang khusyuk. Kalau kita nggak kuat yang panjang-panjang, nggak apa-apa yang pendek-pendek juga, ya. Tapi minimal bisa merealisasikan kekhusyuan, ya. Kalau ingin 11 rakaat itu harusnya panjang, harusnya ya, harusnya. Karena kenapa sholat tarawih itu dilakukan di masjid? Ya, kenapa dilakukan di masjid? Untuk menampung kaum muslimin yang nggak punya hafalan Quran. Itu sebenarnya. Kan awalnya kan Rasulullah dulu sholat taraweh secara spontanitas saja, betul nggak? Tanpa direncanakan. Rasulullah sholat, terus di belakangnya ada sahabat ikut, betul nggak? Ikut tambah banyak. Ya, besoknya Nabi SAW selama 4 hari nggak sholat lagi di masjid. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Dihidupkan kembali di zaman siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lihat orang di masjid itu sholatnya terpisah-pisah. Ada yang di sini dengan beberapa makmum, di pojokan dengan beberapa makmum. Ya, kata Umar bin Khattab, ya daripada jemaahnya mencar-mencar gini, lebih baik dikumpulkan dengan satu imam. Imamnya siapa yang dipilih? Ubay bin Ka'ab. Kenapa Ubay bin Ka'ab dipilih? Karena hafalannya banyak. Nggak mungkin kan yang menjadi imam yang hafalannya sedikit. Jadi ya dahulu ya sholat tarawih itu sebenarnya dikumpulkan agar memang untuk bisa mengumpulkan kaum muslimin yang hafalannya sedikit. Jadi sebenarnya tarawih itu panjang. Nanti ulama beda pendapat nih, tarawihnya Umar bin Khattab itu 11 rakaat atau 20 rakaat. Nah, itu beda. Itu beda-beda ulama, tapi itu tidak perlu diperpanjang karena pendapat insya Allah yang kuat adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa sholat tarawih itu tidak dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya, kalau mau 11 bagus, tapi yang ideal itu 11 tapi panjang. Yang ideal ya, yang ideal adalah 11 tapi panjang. Itu ideal nomor pertama. Ideal nomor kedua, pendek-pendek tapi rokaatnya banyak, ya. Kalau 1, 2 nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, nomor 3 deh. Udah mas 11, bacaannya pendek pula. Nah, rata-rata masjid-masjid di Jakarta pilihnya 11, habis gitu bacaannya ya pendek. Ya nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Yang penting kita sholat taraweh dan khusyuk. Boleh dilanjutkan di rumah, boleh. Ya, boleh sholat tarawih di rumah, ya boleh juga, khususnya yang kerjanya malam, betul nggak? Yang kerjanya malam, misalnya jualan makanan itu kan kasihan tuh, ya, jualan makanan. Jangan kita sindir yang jualan makanan, kan dia pagi-pagi nggak bisa jualan makanan, betul nggak? Jualan makanannya kapan? Malam, nggak perlu kita sindir. Wah ente, masya Allah ente ini, innalillahi, ente mikirin dunia mulu, nggak pernah sholat tarawih, ya. Nggak usah kayak gitu. Kalau kita ini beribadah, itu jangan kita kemudian merendahkan yang lain seolah-olah yang lain itu nggak beribadah. Ya belum tentu. Bisa jadi dia pulang usaha, ya, jualan pecel ayam, ya kan? Pulangnya dia jam 3. Sholat tarawihnya dia jam 3. Di sepertiga malam terakhir. Bisa jadi seperti itu. Intinya kalau bisa tetap sholat tarawih, baik di masjid ataupun di mana? Di rumah. Yang punya pekerjaan malam, ya nggak apa-apa. Pekerjaan itu kan wajib kalau bagi seorang laki-laki, betul nggak? Mencari nafkah wajib nggak? Wajib bagi laki-laki mencari nafkah wajib. Sholat tarawih wajib atau sunnah? Sunnah. Ya. Jadi kalau yang kerjanya malam gimana? Ada kesempatan kerja malam, ya udah kerja aja. Nanti ya pas pulang ya sholat tarawih. Minimal kalau bisa 11, kalau enggak ya kurang dari itu, kalau bisa lebih dari itu, kalau bisa panjang dan sebagainya sesuai dengan kemampuan. Intinya ditutup atau jumlah keseluruhannya adalah witir, yaitu ganjil. Jadi sholat tarawih. Yang ketiga, baca Quran. Baca Quran jangan terlalu cepet-cepetan, santai aja. Baca Quran itu yang penting adalah kita memperpanjang kebersamaan kita dengan Al-Quran. Ya, baca Quran cepat-cepat itu kan kurang baik. Dalam Al-Quran disebutkan kan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya, jangan kau cepat-cepat kau gerakan lisanmu lita'jala bihi, untuk kau berajalah itu artinya tergesa-gesa.
karena engkau tergesa-gesa ingin membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bacaan yang bagus itu yang gimana? Yang tartil. Warattilil qur'ana tartila. Ya, ditartilkan. Ya, satu Ramadan ini kita misalnya khatam sekali, masalah nggak masalah. Yang penting kebersamaan kita dengan Al-Quran ini panjang. Ya kalau bisa lebih dari satu kali, alhamdulillah, bagus itu. Tapi dilihat juga kualitas bacaannya. Dulu saya punya jamaah, Ramadan itu dia Masya Allah puluhan kali khatam. Menurut pengakuan dia, puluhan kali khatam. Pas saya lihat cara baca dia gimana, bacanya cuma dilihat, bibirnya nggak gerak. Ya, bibirnya nggak gerak begini. Itu bukan baca, itu ngelihat Quran. Itu bukan baca tapi ngelihat Quran. Baca itu dengan gerakan bibir dan lisan. Itu namanya baca. Baca yang dapat pahala. Setiap hurufnya 10. Itu baca, namanya baca. Kayak baca Quran, baca sholat. Itu harus gerak bibir, gerak lisan. Jadi bacaan sir itu bukan bacaan dalam hati, salah. Ya, kadang-kadang Ustadz ada yang menjelaskan ya, sholat zuhur itu bacanya secara sir, terus diterjemahkan bacaan sir itu baca dalam hati. Salah, fatal salahnya. Sholatnya bisa nggak sah. Misalnya orang sholat bibirnya nggak gerak juga dong, sholatnya nggak sah. Takbiratul ihram rukun harus diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gerak Allah. Sir itu bukan dalam hati, sir itu volumenya kecil, terdengar oleh diri sendiri. Ya, kalau kita perhatikan banyak orang sholat zuhur misalnya, ininya nggak gerak, ya, oh itu fatal. Nanti Al-Fatihah diem juga dia begini doang. Itu tidak baca apa-apa dalam sholat, karena bacaan sir itu baca dengan volume kecil, bukan baca dalam hati. Apa yang dalam hati itu bukan bacaan, benar nggak? Yang dalam hati itu bukan bacaan. Kalau dalam hati itu bacaan, ketika hati kita bilang, waduh kunci motor kita kemana nih, ya kan? Kita, ada di saku ternyata. Ketika sholat, ya kan? Habis ini kita kemana ya? Istri tadi suruh beli lauk ke warteg atau ke Padang, ya kan? Terus dia ngomong sampai lupa ini udah rakaat keberapa ya. Nah, itu perucapan hati itu bukan bacaan. Bacaan itu adalah yang dibaca dengan lisan kita. Nanti ulama beda pendapat, harus ada suara atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan harus ada suara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat tidak ada suara nggak masalah, minimal ada gerakan bibir dan lisan. Jadi bacaan. Jadi baca Quran gimana yang benar? Ya ada suaranya walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bukan cuma gini doang. Itu ngelihat Quran. Kecuali bacaan jenis kedua. Bacaan jenis kedua itu apa? Tadabbur. Ya, tadabbur intinya nggak usah ngucap. Tadabbur itu misalnya kita baca ayat, ngelihat ayat nih, terus mencoba memahami apa artinya. Itu nggak apa-apa. Ya, itu ibadah jenis lain, namanya tadabbur. Ya, dan di bulan Ramadan ini, ya, Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran itu kita panjangkan durasinya. Ketika panjang durasinya, maka kita mungkin ya sebagai manusia wajar kalau kita mengalami kebosanan, ya kan? Baca Quran terus, ya. Kalau 2 jam 3 jam, ya wajar bosan. Jangankan 2 jam 3 jam, hari-hari biasa aja, ya kan? Baru selembar udah menguap, ya kan? Menguap udah. Samping ada HP, beralih ke HP 3 jam nggak kerasa, melek terus. Ya, kalau Quran selembar 2 lembar udah menguap, ya. Ya, tapi kalau di bulan Ramadan ya sejam udah Masya Allah luar biasa, sejam 2 jam. Nah, wajar kalau kita mengalami kebosanan. Kalau kita mengalami kebosanan, bisa kita variasikan ibadah Qur'aniyah kita. Variasinya di gimana misalnya? Di antaranya bisa dengan menyimak Al-Quran. Menyimak Al-Quran ibadah nggak? Ibadah.
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Jika dibacakan Al-Quran maka dengar dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Bisa juga kita dengar rekaman, bisa juga nyuruh orang untuk baca, bisa seperti itu ya. Kemudian juga bisa kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara tadi tadabbur. Kalau kita baca capek ya kita ibadah dengan bentuk yang lain, misalnya tadabbur. Tadabbur itu adalah upaya untuk memahami isi dari Al-Quran, dan itu harus kita upayakan ya. Jangan sampai kita baca Quran nggak pernah paham isi Al-Quran. Karena baca yang berkualitas itu kan baca yang disertai pemahaman, benar nggak? Ya, baca yang berkualitas itu baca yang disertai pemahaman. Kalau baca sekedar membunyikan suara, untuk Al-Quran ada memang pahalanya. Untuk Al-Quran baca yang sekedar membunyikan suara, untuk Al-Quran memang ada pahalanya. Tapi kalau selama hidup kita cuma itu saja interaksi kita dengan Al-Quran, maka itu bacaan yang kurang berkualitas. Karena bacaan yang berkualitas itu adalah bacaan yang disertai dengan upaya untuk memahami. Kayak kita mau ujian aja, UN. Besok ujian fisika misalnya. Berarti malam ini kita harus baca buku fisika. Baca bukunya gimana? Fisika adalah fisika adalah ilmu. Itu doang, terus kita nggak paham. Bisa nggak jawab ujian besok? Enggak. Bagaimana bacaan yang berkualitas? Ya, kita pahami isinya. Betul nggak? Al-Quran juga seperti itu. Jangan hanya membunyikan suaranya saja. Walaupun untuk Al-Quran dengan sekedar membunyikan suaranya saja ada pahalanya. Satu hurufnya nilainya berapa? 10. Tapi kalau puluhan tahun kita hidup, ini kan rata-rata puluhan tahun ini, nggak ada yang 1 tahun. Puluhan tahun kita hidup ini, terus Al-Quran itu nggak pernah kita pahami, kan sayang banget. Padahal Al-Quran itu adalah hudan lin nas, petunjuk bagi manusia. Ini petunjuk hidup nih. Masa kita 40 tahun nggak pernah berupaya untuk memahami isinya. Makanya dalam sebuah ayat Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab suci ya yang kami turunkan kepada Muhammad, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab suci yang kami turunkan kepada Muhammad, di mana kitab suci ini adalah kitab suci yang berkah. Nah, itu berkah. Kebaikannya juga banyak. Jadi kebaikannya banyak itu jangan satu jurus doang kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, kadang baca, kadang menyimak, kadang menelaah, mentadaburi. Yang paling penting adalah mengamalkan. Ya, ada kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab suci yang kami turunkan kepada Muhammad sebagai kitab suci yang penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar manusia mau mentadaburi isinya dan agar ulul albab, orang-orang yang berakal, mau mengambilnya sebagai pelajaran. Ingat, surat yang pertama kali turun itu apa? Iqra. Ya. Ada ayat berbunyi apa? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbukal akram. Apa artinya wa rabbukal akram? Dan Tuhanmu al-akram, adalah Tuhan yang akram itu mulia. Akram itu dari kata karim. Karim itu mulia, akram itu paling mulia. Mulia itu artinya suka memberi. Mulia dalam konteks ini suka memberi. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, karena Tuhanmu itu maha mulia. Maha mulia itu maha pemurah. Maha pemurah itu apa? Gampang ngasih. Tapi syaratnya apa? Tadi baca. Ya, jadi itu isyarat bahwa bacaan, kita baca nih, baca yang berkualitas, baca yang beneran, itu pasti menimbulkan pemberian-pemberian Allah. Apa pemberian-pemberian Allah? Yang paling penting adalah ilmu. Adalah apa? Ilmu. Kita hanya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dari Allah kalau bacaan kita bacaan yang berkualitas.
lintas. Kalau Al-Quran cuma dibaca gitu-gitu aja tanpa kita pahami, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang sangat berlimpah ya di dalam apa? Al-Quran ya. Jadi itu yang ketiga adalah interaksi kita dengan Al-Quran kita variasikan dengan berbagai macam cara. Yang terakhir adalah sedekah. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk bersedekah. Yang paling utama sedekah adalah memberi makanan berbuka kepada orang yang apa? Berpuasa. Puasa itu sendiri kan pahalanya besar atau tidak? Besar. Setiap hari kita bisa dapat 5 pahala puasa misalnya. Dengan cara memberikan makanan berbuka kepada 5 orang. Bisa kita mendapatkan pahala 10 puasa dengan cara kita memberi makanan berbuka kepada 10 orang yang apa? Berpuasa. Maka sedekah itu adalah kesempatan yang terbaik yang bisa kita manfaatkan di bulan suci Ramadan, khususnya adalah jika sedekahnya itu tepat sasaran ya. Jadi lihat ya, kita bersedekah itu tepat sasaran. Kadang kita ingin bersedekah kurma di suatu masjid, tapi masjidnya kurmanya udah berlimpah. Ya kita pindah ke masjid lain. Karena kalau kurmanya udah berlimpah ya kurmanya terbuang. Ya, tidak termakan. Kita ingin sedekah apalagi air mineral. Ya, lihat yang kekurangan air mineral. Kalau di sebuah masjid sudah berlimpah ya kita beralih ke masjid-masjid lainnya. Kadang-kadang kita bersedekah itu hanya sekedar melihat popularitas. Di masjid ini populer, ini terkenal, ada ustadz terkenalnya. Akhirnya orang pada fokus di situ. Akhirnya di situ terlalu berlimpah. Padahal ada masjid-masjid lain yang juga perlu kita perhatikan ya. Jadi sedekah, dan sedekah yang paling inti di bulan suci Ramadan itu adalah memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Dan sedekah-sedekah lain juga diperbolehkan, silakan, selama itu adalah amal soleh. Insya Allah adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakannya di bulan suci Ramadan. Baik, mudah-mudahan ya kita semua yang hadir di sini diberi kesempatan usia yang panjang ya dalam ketaatan, sehingga di bulan Ramadan di tahun ini kita bisa menikmati kembali ya ibadah di bulan Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan ya. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita taufik untuk bisa memanfaatkan ya momentum berharga ini ya untuk memaksimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harapannya ya kita lulus di bulan suci Ramadan ini mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang bertakwa, sesuai dengan tujuan dari takwa, sesuai dengan tujuan dari puasa itu kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Sebelum kita tutup ya, barangkali ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.